I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besti Putri Sri Ramadhani dari kelas PJKRD. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada bab kedua, yaitu pembinaan mutu sumber daya manusia. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Dengan adanya pengertian bahwa sehat yang kita miliki adalah derajat sehat, maka kesehatan kita masing-masing masih selalu dapat ditingkatkan. Tetapi sampai di mana kesehatan itu harus ditingkatkan dan siapa yang harus meningkatkannya. Memang ada batas medis fisiologis, yaitu batas kebugaran yang dapat dipergunakan sebagai patokan, tetapi hakikatnya seperti telah dikemukakan, kita sendirilah yang menentukan batas itu. Artinya kita sendiri yang harus bertanggung jawab terhadap tingkat kesehatan yang kita miliki. Apakah itu tinggi atau rendah dan berapa tinggi ataupun berapa rendah? Sehat adalah sejahtera, makin tinggi derajat sehat kita. Makin sejahtera kita, dan sejahtera adalah bahagia, sebab tiada bahagia bila tidak sejahtera. Dampak dari sejahtera individu dalam sejahtera keluarga yang terdampak lebih lanjut pada sejahtera masyarakat. Ya, jadi tanggung jawab kita kepada derajat sehat yang berarti tingkat sejahtera yang harus dimiliki merupakan tanggung jawab kita terhadap kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan masyarakat lingkup hidup kita. Yang kedua yaitu batas kebugaran atau medis fisiologis. Bagaimana saya tahu di mana batas itu? Inilah pentingnya kehidupan bersama. Pentingnya persaudaraan, pentingnya kebersamaan, pentingnya saling menolong, dan pentingnya saling melayani. Pentingnya kehidupan bermasyarakat, dan pentingnya kita masing-masing mampu memasyarakatkan diri, menyatukan diri dengan masyarakat lingkungan kita, dan itulah yang dimaksud dengan peri kehidupan sosial. Betapa kita perlu bantuan, pertolongan dan layanan dari orang lain disebabkan karena kita memang tidak mampu memenuhi sendiri segala kebutuhan kita yang meliputi kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani maupun kebutuhan sosial. Hal ini disebabkan karena ilmu yang dianugerahkan Allah kepada masing-masing kita memang sangatlah sedikit. Mereka tak sedikit pun mencakup ilmunya kecuali yang dihendakinya. Ini berarti bahwa kita dengan ilmu kita masing-masing mempunyai tanggung jawab mengkontribusikannya dalam kesejahteraan untuk mencapai tingkat sejahtera bersama yang lebih baik. Yang ketiga yaitu wadah kebersamaan. Kita masing-masing harus bertanggung jawab terhadap kesehatan diri kita, yang berarti kesejahteraan paripurna diri, keluarga maupun masyarakat, karena kita memang tidak mungkin melepaskan diri dari kebersamaan dalam kehidupan sosial kita. Dalam lingkup yang lebih terbatas, kebersamaan menjadi lebih bermakna bila kepada setiap anggotanya ditanamkan rasa persaudaraan. Tetapi persaudaraan dan kebersamaan saja belumlah memperlihatkan kondisi yang dinamis. Diperlukan wadah untuk mewujudkan kegiatan nyata pembinaan mutu sumber daya manusia yang bersifat saling menguntungkan secara timbal balik, saling melayani sesama anggota untuk dapat mewujudkan sejahtera jasmani, rohani maupun sosial. Diperlukan rasa ikhlas dan lapang dada untuk mewujudkan niat baik. Termasuk di atas istilah saling melayani sungguh mencakup saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi, karena tanpa hal itu mustahil orang mau melayani. Di sini pula letak pentingnya pendidikan moralitas bangsa. Tak ada istilah terlambat dalam kehidupan fana untuk berbuat baik. Artinya setiap kebaikan dapat memulai setiap saat dalam kehidupan ini. Ingat, Anda baru akan terlambat bila belum mewujudkan niat dan perbuatan baik saat ajal menjemput kita. Yang keempat yaitu karunia Allah. Setiap orang yang sehat yaitu orang sejahtera lahir atau jasmani, batin, rohani, dan sosial. Sesungguhnya merupakan orang yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat karunia Allah.
Mereka harus mensyukuri dengan upaya nyata dalam lingkup kehidupan masing-masing, aktif berperan saling melayani antar sesama individu untuk menuju sejahtera sosial yang lebih baik dalam lingkup kehidupan lembaga apapun dan dimanapun. Dengan mengedepankan persaudaraan dengan kebersamaan, selanjutnya sangat perlu dirumuskan dan dikumandangkan apa yang menjadi semboyan atau moto lembaga, karena moto lembaga adalah nurani lembaga yang akan dan harus pula menjadi nurani seluruh anggotanya. Semboyan atau moto harus tegas, luas, dan ringkas, tetapi penuh makna bagi kehidupan di dalam fana. Di alam baka tidak diperlukan lagi semboyan, karena di sana tak ada lagi persaudaraan, tidak ada persamaan, dan tak ada pertolongan yang dapat kita berikan ataupun kita terima dari siapapun, karena di sana kita masing-masing harus bertanggung jawab sendiri atas segala amal perbuatan kita dalam fana. Sungguh persaudaraan, kebersamaan, dan saling melayani perlu dikedepankan oleh semua individu untuk mewujudkan sejahtera paripurna bagi semua orang. Yang kelima yaitu pendidikan. Sasaran utama dalam pertama pendidikan adalah membuat semua peserta didik menjadi sumber daya manusia yang sewaras mungkin dalam aspek jasmani rohani yang meliputi aspek spiritual, emosional, dan intelektual dan sosial. Dengan menanamkan sikap dan perilaku yang mengedepankan persaudaraan, kebersamaan, dan saling melayani melalui penampilan keikhlasan yang tinggi dalam menerapkan keilmuan, keahlian, keterampilan sesuai bidang pilihannya dengan senantiasa mohon ridha Allah. Lembaga tinggi pendidikan, khususnya kependidikan keolahragaan, sungguh memikul tanggung jawab yang sangat berat untuk menghasilkan sumber daya manusia dengan kualitas demikian. Karena lembaga inilah yang mempunyai akses sangat besar untuk berperan mencapai sasaran utama dan pertama pendidikan seperti yang dirumuskan di atas. Dalam kehidupan masyarakat, sangat banyak organisasi yang memilih olahraga sebagai media kegiatan untuk mengembangkan sejahtera paripurna, persaudaraan, kebersamaan, dan saling melayani melalui dibentuknya berbagai perkumpulan olahraga kesehatan, misal olahraga bagi lansia, olahraga diabetes, olahraga pencipta alam, dan olahraga pernapasan, olahraga tenaga dalam, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.